Terkait wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri mendapat respon tegas dari Komisi 3 DPR RI. Kapolri, Listio Sigit Prabowo menyampaikan, penempatan Polri di bawah kementerian merupakan pelemahan terhadap institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Komisi 3 DPR RI menyatakan, kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden langsung, tidak berbentuk kementerian, dan tidak di bawah kementerian lain. Komisi 2 DPR RI resmi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna DPR RI. Proses seleksi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan terpilihnya figur-figur yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen kuat terhadap pengawasan pelayanan publik. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karisayuda menjelaskan, kelayakan dan kepatutan dilaksanakan berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R69-11-11-2025 serta penugasan rapat konsultasi pengganti rapat BOMUS DPR RI. Sebanyak 18 calon mengikuti rangkaian seleksi. Seluruh proses dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan masukan masyarakat. Komisi 11 DPR RI menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031, menggantikan Juda Agung setelah melalui rangkaian rapat dengar pendapat umum serta rapat internal yang digelar secara musyawarah mufakat. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan, penetapan Thomas Djiwandono didasarkan pada kesepakatan seluruh fraksi dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas, serta pandangan strategis yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh seluruh partai politik di Komisi 11 DPR RI. Selain itu, Misbahun memandang, gagasan Thomas Djiwandono mengenai pentingnya penguatan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama. Komisi 5 DPR RI menyoroti pentingnya modernisasi sistem informasi cuaca dan peningkatan sumber daya manusia di tubuh BMKG serta Basarnas. Dalam rapat kerja evaluasi APBN 2025 dan program kerja 2026, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Lokot Nasution menegaskan, keselamatan masyarakat tidak boleh tergadaikan oleh keterbatasan anggaran. Potensi perdagangan karbon Indonesia yang mencapai 41,7 triliun rupiah per tahun menarik minat negara-negara maju untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan di Indonesia, termasuk Uni Eropa. Oleh karena itu, Komisi 12 DPR RI berkomitmen akan terus memperkuat posisi Indonesia dalam pasar ekonomi hijau tingkat global.